Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukmadiarti Pranginangin, MC Psikolog. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi tema parenting dengan judul agar anak betah nyaman belajar di rumah aja. Nah, cocok banget ya, sesuai dengan kondisi kita saat ini, di mana tantangan kita semua para orang tua adalah menemani serta mendampingi anak-anak kita belajar di rumah aja. Nah, ya, tentunya banyak penyesuaian yang harus kita lakukan supaya kitanya sendiri sebagai orang tua juga bisa merasa nyaman nih dengan tugas tambahan dalam tanda petik ya. Karena sebenarnya tugas ini memang tugas kita orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Hanya memang sebelumnya kita dibantu nih oleh dunia pendidikan, sekolah dalam membantu kita mendidik anak-anak kita. Namun dengan adanya pandemi ini, kini porsi kita orang tua menjadi lebih banyak nih, lebih besar waktunya, perannya dalam mendampingi putra-putra kita belajar di rumah aja. Nah, tentunya kitanya juga harus siap dengan perubahan yang terjadi ini. Karena bila tidak segera menyadari adanya perubahan ini dan kemudian melakukan perubahan serta penyesuaian pada diri kita, maka kita akan terlambat dan terus-menerus dalam keluh kesah kita mempersoalkan kapan sih COVID-19 akan berakhir ya. Tentu itu bukan dalam kontrol kita. Artinya kita tidak bisa kendalikan kapan COVID-19 ini akan berhenti atau berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Tentu itu menjadi harapan kita, tetapi perlu kita ingat bahwa itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, pemikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan diri sehingga kita bisa tetap menikmati atau tetap bisa menjalankan peran-peran dan fungsi kita di masa COVID-19 ini, yakni di rumah aja. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, boleh dong ya dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan komen untuk semakin berkembangnya channel ini. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Ya, jadi tantangan kita para orang tua di masa pandemi ini adalah mendampingi putra-putra kita dalam belajar di rumah aja. Nah, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak ini betah belajar di rumah aja dengan kita, tentunya orang tuanya. Yang penting pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita adalah peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Artinya kita bersyukur banget nih, sebelumnya kita sudah banyak dibantu oleh sekolah. Namun kini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk benar-benar nih melatih dan memaksimalkan potensi diri kita sebagai orang tua dalam mengasuh putra-putri kita sepenuhnya. Yes, sepenuhnya. Kalau selama ini mungkin banyak dibantu oleh pihak lain, tapi saat ini kita diberi kesempatan nih, diberikan gudang pahala nih oleh Allah untuk bisa mendidik putra-putri kita sepenuhnya. Ya, kita sedang di training nih oleh Allah untuk bisa benar-benar memaksimalkan potensi diri kita untuk bisa mengambil tanggung jawab penuh dalam pengasuhan putra-putri kita. Nah, pastinya ketika Allah sudah memberikan peran ini, memberikan kesempatan ini, Allah yakin bahwa kita pasti bisa. So, teman-teman sekalian, para ayah bunda, yakin pada diri kita bahwa kita pasti bisa. Nah, kesadaran itu penting untuk kita tumbuhkan, kita pelihara, dan kita jaga bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat kita. Maka kita harus benar-benar mengoptimalkannya, melatih diri kita, membangun kembali hubungan baik, komunikasi dengan anak-anak kita, dan membangun kedekatan batin, attachment dengan mereka selama masa pandemi ini. Sehingga kekurangan-kekurangan kita sebelumnya yang mungkin kurang waktu, kurang perhatian, bisa terobati nih selama masa pandemi ini. So, apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran kita bahwa peran kita sungguh berharga dan kita sudah diberi kesempatan di sini oleh Allah untuk mentraining, melatih diri kita, memaksimalkan potensi diri kita dan peran kita dengan sebaik-baiknya. Pasti bisa. Oke, kemudian supaya anak betah lagi
apa yang kemudian harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita yang pertama menetapkan jadwal yang tetap. Dalam artian anak-anak itu butuh rasa aman ya. Jadi rasa aman. Kenapa sih anak-anak senang sekolah gitu ya? Karena di sekolah mereka punya jadwal yang tetap gitu ya. Jam 7 masuk sekolah, jam 1 pulang sekolah, jam 9 istirahat, main-main, dan seterusnya. Jadi ada pola atau jadwal yang tetap. Nah, sehingga mereka sudah tahu nih ritmenya, sudah bisa mengatur dirinya bahwa jam sekian harus ini, jam sekian harus itu, gitu ya. Nah, termasuk juga ketika pola itu kemudian berada di rumah, maka kita pun harus bisa menciptakan jadwal yang tetap untuk anak kita sehingga mereka punya kejelasan nih, jam sekian bangun, jam sekian belajar, jam sekian istirahat, jam sekian makan, main, dan seterusnya. Kita harus tetapkan kapan jamnya ibadah, sudah jelas ya. Kemudian kapan jamnya mereka harus belajar juga perlu kita tetapkan. Nah, dan konsisten setiap harinya sehingga anak tahu nih bahwa jam sekian dia akan belajar. Nah, gitu ya. Dan tentunya butuh pendampingan kita dalam proses belajarnya. Kalau sudah besar mungkin bisa mandiri, tetapi kalau masih butuh pendampingan, maka kita bisa sesuaikan jadwalnya dengan jadwal kita. Kapan kita punya waktu yang lebih space-nya lebih besar, lebih luang untuk mendampingi mereka dalam belajar. Nah, itu pentingnya yang apa tadi? Kita menentukan jadwal yang tetap bagi anak kita setiap harinya sehingga mereka punya kejelasan nih kapan waktu bermain, kapan waktu ibadah, kapan waktu belajar. Ya, kemudian seterusnya yang perlu kita siapkan adalah pertama tadi diri kita sebagai pendamping mereka. Kemudian yang kedua, jadwal yang tetap. Nah, kemudian yang ketiga, situasi yang nyaman. Ya, situasi pembelajaran yang nyaman. Teman-teman sekalian tahu nggak kalau kondisi bahagia, kondisi happy itu akan memudahkan informasi itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi menciptakan suasana yang bahagia, suasana yang nyaman, suasana yang sukacita dalam proses pembelajaran itu adalah satu hal yang perlu kita kondisikan, kita perlu siapkan. Jadi tidak mengapa kalau misalnya kita melakukan selang-seling dalam proses mendampingi anak-anak belajar ya. Kadang diselingi bermain, kadang diselingi bercanda. Nah, itu juga bisa kita lakukan supaya nih enggak streng banget gitu ya, enggak kaku banget, enggak menyeramkan gitu ya kondisi belajarnya, tetapi nyaman gitu, relax. Sehingga kondisi relax, kondisi nyaman, kondisi happy ini akan membuat anak-anak betah dan nyaman belajar di rumah aja bersama orang tuanya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, tips-tips yang bisa kita orang tua lakukan supaya membuat anak-anak kita merasa nyaman dan betah belajar di rumah aja. Boleh dipraktekkan, diamalkan, kemudian silahkan dimodifikasi kembali, disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Yang penting tetap kuatkan niatnya bahwa tanggung jawab pengasuhan itu ada pada kita orang tua, dan kini kita diberi kesempatan nih yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini untuk bisa memaksimalkan potensi kita, kemampuan kita untuk benar-benar memberikan kontribusi penuh dalam pengasuhan anak-anak. Jangan lupa tips berikutnya, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk, diberikan kemudahan, diberikan kelembutan, dan juga diberikan ketenangan dalam menjalankan semua proses itu sehingga insya Allah lancar, berkah, dan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua sekeluarga, anak-anak belajar di rumah aja bersama orang tuanya, dan kita juga bisa menikmati proses dan peran itu. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Silahkan share untuk semakin meluas manfaatnya. Boleh komen bila ada pertanyaan atau usulan materi tema bahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.